Perkenalkan, nama saya Maitriana Brumilala dengan NIM 193020204030. Saya berasal dari Universitas Palangkaraya, Prodi PPKN. Nah, di sini sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya paragraf. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Nah ya, langsung saja kita akan menyimak jenis-jenis dari paragraf. Nah, langsung saja, apa sih itu jenis-jenis paragraf? Nah, yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi. Pola deduksi bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum, kemudian menyebarkan hal khusus. Paragraf deduktif bisa dilihat dari letak kalimat utamanya yang berada dari awal alinea. Nah, selanjutnya yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola induksi, yaitu dengan memaparkan hal-hal yang khusus kemudian disimpulkan dengan hal yang lebih umum. Dapat dikatakan paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Pola pengembangan paragraf induksi dapat dilakukan dengan cara generalisasi, sebab akibat, akibat sebab, dan analogi. Selanjutnya yaitu paragraf induktif deduktif atau yang disebut dengan paragraf campuran. Nah, paragraf campuran adalah paragraf yang didahului dengan mengungkapkan kalimat utama atau ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Paragraf campuran dikembangkan dengan pola deduksi-induksi, yaitu pola pengembangan yang memaparkan kalimat utama dengan diselingi kalimat-kalimat penjelas, kemudian ditarik kesimpulan pada akhir paragraf yang juga merupakan kalimat pendukung kalimat utamanya. Nah, dengan kata lain, paragraf campuran adalah paragraf yang memiliki dua kalimat yang utama, seperti itu. Selanjutnya yaitu paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah suatu paragraf yang dengan pola khusus, yaitu menyajikan hal-hal khusus sebagai pengantar terlebih dahulu, lalu menyajikan gagasan utamanya, dan kemudian kembali dijelaskan dengan hal khusus untuk memperkuat gagasan utama tersebut. Nah, selanjutnya paragraf menyebar. Paragraf menyebar adalah seluruh paragraf, atau dengan kata lain, paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Semua kalimatnya merupakan kalimat penjelas dengan gagasan utama tersirat pada kalimat-kalimat itu. Umumnya dijumpai pada paragraf narasi atau deskripsi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan deskripsinya. Nah, atau yang disebut dengan deskripsi. Berdasarkan deskripsi yaitu yang pertama paragraf narasi. Paragraf narasi, isi dari jenis paragraf ini bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis untuk yang bersifat naratif. Tiap kalimatnya disusun secara runtut sehingga memudahkan pembaca membayangkan kejadian atau peristiwa yang tengah diceritakan. Karena sifatnya yang bercerita, pembaca akan menemukan sudut pandang dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut. Jenis ini biasanya dijumpai pada cerpen, novel, ataupun prosa bebas lainnya. Nah, selanjutnya yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Karena fakta yang menjadi dasarnya tulisan-tulisan eksposisi cenderung bersifat ilmiah, seperti itu. Nah, tujuannya adalah memberikan informasi yang detail kepada pembaca. Ciri-cirinya adalah memiliki fakta yang jelas dan berita ataupun penelitian dan tidak
mencampurkan pendapat penulis di dalamnya. Model seperti ini cenderung dijumpai pada artikel-artikel berita. Nah, selanjutnya yaitu paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi yaitu untuk memberikan pandangan kepada para pembacanya. Ini tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya. Nah, namun juga memberikan pendapat dari sang penulis. Nah, seperti itu. Jadi data maupun fakta hanyalah perlengkapan dari opini sang penulis. Pada jenis paragraf akan dijumpai kesimpulan dari runtutan pendapat penulis di dalam rangkaian kalimat tersebut. Nah, kesimpulan tersebut cenderung diletakkan di akhir paragraf. Nah, selanjutnya yaitu paragraf persuasi. Jadi paragraf persuasi hampir sama dengan paragraf argumentasi. Paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap suatu berita atau isi tertentu. Nah, perbedaannya kalimat yang isinya bertujuan mempengaruhi pembaca ini cenderung mengandung kata-kata ajakan atau imbauan seperti ayo dan mari. Nah, kata dan gaya bahasa yang digunakan pun dipilih yang menarik, semenarik mungkin untuk semakin meyakinkan pembaca atas ajakan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi, jenis paragraf yang satu ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara jenis dan nyata. Nah, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun mencecap objek yang dijelaskan tersebut. Selanjutnya yaitu berdasarkan urutan. Nah, berdasarkan urutan ada 3. Yang pertama paragraf pembuka. Paragraf pembuka, jenis alia ini terletak di awal sebuah tulisan, entah itu dalam sebab atau sebab buku, maupun di awal sebuah bab buku, maupun di awal sebuah karangan. Paragraf ini berfungsi untuk mengungkapkan sebuah aspek pokok pembicara dalam suatu tulisan untuk menarik perhatian dan minat pembaca yang hendak membaca tulisan yang disajikan. Yang kedua yaitu berdasarkan isi. Nah, isi paragraf adalah bagian atau kalimat yang dimasukkan ke dalam paragraf atau alinea kalimat. Selanjutnya yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang letaknya di akhir sebuah karangan. Paragraf berfungsi sebagai penutup atau sebuah karangan. Paragraf ini menunjukkan tulisan telah berakhir, bentuknya kesimpulan, pengulangan secara ringkas, penekanan atau komentar akhir. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Sekian dan terima kasih.